Hai. Hai guys semuanya, Halo. selamat siang, selamat pagi, kan uploadnya jam 10, jam Selamat- 9, jam 10. Selamat pagi, siang, malam. Nah, Iya. tergantung dengarnya kapan. Apa kabar semuanya? Apakah baik-baik saja? Ya. What's going on? BTW guys, ini adalah tag podcast kita yang kedua. Kedua. Karena file originalnya kehapus. Sama Kyle guys. Bener. Jadi ini adalah kami Jadi harus sebenarnya kita udah bahas ini ya, udah bahas kita panjang-panjang sejam lebih tuh sejam di lebih. tempatnya Shin. Cuman ya, ada sebuah miskomunikasi antara aku dengan laptop aku. Itulah dia. Dia memang kalau orang-orang baru mendapatkan pekerjaan agak puyeng. Buyar sih sebenarnya. Puyeng. gitu. Jadi infonya guys, Kyle besok Senin Akan bekerja. akan bekerja the real job. Day 1, The day real 1, job 8 to 4 itu, 8 ke 4. Gila banget. Aku yang dari 8 sampai 5 bisa apa? Benar. Dan juga ada update juga ya Kyle ya. Apa tuh? Katanya kamu udah nggak lagi sama yang Oh yang itu. Oh ya, jadi kita 2 episode lalu tuh ada tuh perkembangan. Yang waktu episode sama Nobi, kan gue cerita gue lagi deket sama orang. Iya. Terus episode dating app gue bilang kayak udah mulai ngedate dan lain-lain. Episode ketiga ini udah nggak lagi. Gila banget. Secepat itu perkembangannya teman-teman. Gila banget. Bener. Ya. Iya. Makasih ya Mbak. Makasih ya, Mbak. Kita lagi di cafe guys. Iya, Kasih. infonya kita lagi di luar. Lagi di luar. Soalnya Shin sama pacarnya mau jalan, terus gue lagi kerja di luar. Jadi udah nyempetin nih bagi kalian semua nge-record podcast. Sebenarnya nggak apa-apa sih guys, karena kan kita nggak ada itu ya, nggak ada Iya. tekanan sebenarnya mengenai podcast Aku ini. beride kayaknya abis ini aku mau ke kota sebelah deh. Gila Bosan banget. sih di sini. Gila banget. Sampai malam. Oke, jadi kita mau bahas apa sih hari ini Kyle? Hari ini tuh kita bahas banyak gak sih? Banyak banget yang kita bahas hari ini. Intinya aku tuh mau namain kayak episode hari ini tuh bahas hal-hal yang sering dikhawatirkan dalam sebuah hubungan. Gila banget. Seperti, kita list aja yang bakal dibahas ya. Yang pertama. Love language, Setuju. style love language, attachment style. Iya. Habis itu baru Fenomena cowok cowok dan cewek bingung. Cewek pun apa ya? Cewek tuh gabungan. Cewek Jadi cowok bingung. dan cewek bingung Oke. gitu. Sama yang terakhir adalah people change. People change, bener. People change. Aku percaya dengan people change. Orang berubah gitu. Aku percaya dengan humanity kayak Iya, gitu. bener. Nah, ini sebenarnya udah pernah kita bahas, tapi yang kita bahas lagi. Benar. Kyle, kalau suruh milih, lebih memilih menemukan orang yang cocok sejak awal atau yang mau sama-sama bertumbuh. Ini gue harus bereaksi seakan-akan ini pertama kali ditanyakan ya. Iya. Iya benar. Padahal udah ngejawab tuh. Semuanya udah dijawab Iya. sebenarnya. Apa tadi pertanyaannya? Lebih memilih orang yang sudah cocok dari awal atau yang mau sama-sama bertumbuh. Yaudah, to the point aja. Aku milih yang cocok lebih awal. Kenapa? Soalnya menurut aku tumbuh bersama itu sangat susah dilakukan. Bertumbuh bersama Di pizza. Berbagi bersama. berbagi pun. Jadi sebenarnya aku milih yang cocok aja dari awal karena menurutku ada emang beberapa hal yang udah tabiat manusia yang gak bisa diubah gitu loh. Jadi menurutku kayak emang susah menemukan 2 perspektif dalam hidup gitu loh. Apa sih tabiat manusia yang gak bisa dirubah? Selingkuh. Itu bisa. Gak People bisa. change. Gak tahu sih ya. Ada kok orang yang hasil dari perselingkuhan dia menikah sekarang dan beranak pinak. Hah? Belum tahu, siapa tahu mereka tetap selingkuh. Tapi nggak kebuka aja gitu loh. Kalau aku sih tipe yang itu ya guys, tipe yang bertumbuh bersama. Mari kita tumbuh dan berkembang bersama. Iya. Itulah. Bertumbuh, berkembang biak. Iya. Oh, siap. Kan nanti kalau sudah menikah bisa berkembang biak kan. Iya. Benar. Menurut kamu apa media sosial membuat kita lebih paham hubungan atau justru lebih gampang memberi label? Sebenarnya media sosial tuh banyak apa sih namanya downside-nya karena ya kita bakal nge-compare hubungan kita sama orang-orang kan. Lah orang-orang tahu label anxious attachment atau love language ini itu, cowok cewek bingung pun lahirnya dari sosial media. Iya. Gitu loh. Bener Jadi- gak sih? Jadi menurutku ya aku sependapat. Jadi menurut aku memang sosial media itu mengajarkan kita Bener. untuk melihat ciri-ciri orang yang entah itu dia attachment issue kah, Iya. entah itu dia cowok dan cewek bingung kah. Kayak cepet nge-labelin sesuatu gitu. Iya, tapi
di sisi lainnya adalah kayak dua mata koin, itu juga membuat kita lebih gampang Gampang apa? untuk melabeli seseorang. Emang buat apa dilabelin? Harga barang kah aku? Label kayak ciri-ciri dikit kayak tiba-tiba kayak avoidant nih orang brengsek bener. gitu. Ini orang-orang anxious gitu. Iya. Ini cowok cewek bingung. Ini Libra gitu. Libra pun bukan masalah sosial media kak, emang udah astrologinya gitu. Emang Libra kan orang-orang bingung ya. Kenapa ya kok benci banget sama Libra? Enggak, Ya? aku nggak benci Libra guys. Love Libra. Aku benci Capricorn. Siapa Gila banget. Oh gitu. Oke. Bercanda ya Capricorn dari sana. Love you. Aku sih Pisces, nggak tersinggung. Lanjut. Gila banget. Kapan kamu pertama kali mendengar love language? Aku pertama kali dengar love language jujur waktu SMP, karena aku mulai pacaran yang kayak hahihi sih sebenarnya SMP itu. Cuman kayak udah pacaran kan SMP gitu. Jadi udah belajar tuh cara mencintai wanita dengan benar bagaimana. Oke. Kenapa ketawa? Benar, kita mencintai wanita. Kan kita laki. Kan kita laki total. Aku setuju. memang pencinta Jadi kamu- wanita. Aku pertama kali dengar itu waktu MTS. SMP juga kan tuh? Iya, setara. MTS kayak dulu tuh kayak aku pengennya diapain sih? Gitu lah Diapain? Itulah intinya. Jadi kita tahu kayak bagaimana cara kita mencintai orang lain kayak gitu. Oke, paham. Kamu pernah ikut tes love language atau attachment style nggak? Kalau tes sih pernah, cuman tesnya tuh kayak gak ada yang benar kayak psikolog atau apa, paling kan online gitu. Iya. Dan kalau love language kebanyakan sama attachment style itu aku nggak tes, kayak udah tahu aja gitu loh. Contohnya love languageku ini, terus aku secure gitu. Gila banget. Masa sih kamu secure? Bener. Aku pernah ikut buat iseng-iseng doang sih guys. Cuman kayak maksud aku adalah kelihatan aja kok pada akhirnya kalau kita mengetahui pengertian dari love language dan attachment style itu. Nah, pengertian love language. Kenapa? Ini aku bacakan ya pengertian love language ya. Love language menurut Dr. Gary Chapman Kenapa? dalam buku The Five Love Language Apa tuh? 1992. Love language adalah cara utama seseorang mengekspresikan kasih sayang dan merasa dicintai. Express. Betul. Nah, Gary Chapman membagi love language menjadi 5. Apa? Aku bisa nih ngelis tanpa ngeliat, bener. Jadi ada act of service, Betul. giving, Betul. terus physical touch, Betul. words of affirmation, sama quality time. Betul. Hafal. Dan aku menguasai semuanya Gila banget. untuk bagi kawan-kawan. Gila banget. Info saja seperti itu. Cuman aku lagi single sih, nggak mau ngapa-ngapain juga. Kita bahas dulu ya guys. Kita bahas love language sebelum kita ke selanjutnya yaitu attachment style. Benar. Love language pertama ada word of affirmation. Kata-kata. Orang dengan love language ini merasa dicintai melalui kata-kata. Benar. Jadi kalau menurut kalian kata-kata dalam hubungan sepenting itu kayak ucapan pujian, dukungan, kalimat sederhana seperti aku bangga sama kamu? Bangga banget. Bernadia kan. Cuman apa sih namanya? Menurutku penting sih, soalnya ya afirmasi positif dari pasangan yang suportif itu cukup penting menurut saya. Iya, jadi kamu lebih mending dipuji apa dibantu? Dibanting. Gila banget in the public space ini. dipuji sih. Oke. Masalahnya ada yang ngebantu sambil ngemuji. Oke, lanjut quality Bener. time. Bener. Merasa dicintai ketika mendapatkan perhatian penuh tanpa Perhatian distraksi. Jadi waktu ketemu tuh jangan nggak main HP gitu Iya, ya. bukan soal lamanya waktu tapi kualitas Kualitasnya. kebersamaan. Jadi ada orang dengan quality time biasanya merasa kalau orang yang main HP saat kita bersama itu adalah red flag. Kamu setuju nggak? Enggak sih. Soalnya aku gitu. Gila banget. Cuman kami main kita Apa sih? maksudnya kayak kita siapapun itu, barang siapa yang main. Maksudnya kayak waktu aku main HP waktu ketemu tuh bukannya I'm not paying attention, ya emang kita lagi nggak ngomong aja gitu. Santai aja nggak sih? Kayak ada part di mana kita ngomong, ada part istirahat. Setuju. Butuh recharge sosial. Ya, butuh di chest. Itu dia bilang kayak gitu karena love language utamanya bukan quality time, guys. Bener sih. Aku quality time paling bawah sih. Gila banget. Bener. Kaulah yang setiap hari bersama itu. Sama siapa? Halo. Halo teman aku. Terus act of service.
kasih sayang ditunjukkan melalui tindakan nyata. Tindakan. Seperti mengantar, membantu pekerjaan, mengingatkan makan, menemani saat sakit. Babu. Gila banget. Menurut gue ya. Enggak dong. Aku kan orangnya independent man. Independent work. Ya. Independent work. Ya. Independent gitu. Jadi aku jarang minta bantuan sama orang. Gila banget. Makanya menurut aku quality time nomor 5 aku tuh. Oke. Acts of service nomor 4 sih. Oke. Kayak aku lebih independen gitu loh. Berarti kamu nggak pernah tuh ngerasain kayak ada tindakan-tindakan kecil yang bikin kau blushing gitu? Ya biasa aja sih semuanya menurut aku. Kayak tiba-tiba kamu dikasih kue ulang tahun. Itu gift giving, beda lagi. Oh, betul. Tindakan kecil kayak misalnya kayak ngelapin makanan di bibir kamu gitu. Too much deh. Gak suka PDA aku kak orangnya. Gak suka public display of affection. Memangnya ngelap harus di ruang publik? Emang di mana? Kan main ke kos gak boleh. Di kos aku. Gila banget. Gak boleh. Emang lu suka di apa-apain? Hah? Maksudnya kayak dibantuin? Gila banget. Aku suka. Oh suka. Aku menganut art of service sih. Aku kayak suka banget diurusin. Oh segitu. Iya. Aku kayak aku kayak malas mengurus diriku sendiri, urusin aku dong. Kayak kalau bisa otak dimatiin aja terus dikontrol gitu. Iya, enggak. Itu too much. Maksud aku diurusin nih kayak misalnya kayak tiba-tiba aku datang, aku bangun tidur sudah ada nasi kuning gitu. Pembantu kah? Kayak aku tiba-tiba bangun tidur ada tuh orang yang sudah membelikan kopkan dari kopkan drive-thru gitu. Oh gitu. Iya, aku pengen banget. Ingat banget ya ceritanya. Kita siapa? Lanjut. Yang ketiga apa? Lanjut. Kok ketiga sih? Ini kelima, yang terakhir. Udah terakhir. Aduh. Belum bahas kita. Apa yang mana? Physical touch. Iya, physical touch terakhir. Terakhir. Hah? Masih ada receiving gift. Nah, keempat. Habis kita receiving gift. Nah, yang dihargai bukan harga hadiahnya tetapi makna usaha di baliknya. Makna. Berasan baru 2 deh tadi. Kita sudah tadi yang pertama. Quality time. Words of affirmation. Ini act of service. Act of service benar. Ini gift baru receiving gift. Maaf guys, otak biasa. Seakan-akan besok punya. Kerja. Gila banget. Maaf ya guys semuanya. Gift giving dulu. Receiving gift. Hadiah. Berarti hadiah ini bukan hadiah ulang tahun aja gitu. Iya, kamu suka nggak tiba-tiba out of nowhere dikasih hadiah gitu? Suka. Ini yang ketiga aku. Aku tadi gimana sih? Quality time nomor 5. Iya. Act of service nomor 4. Nomor 1 dulu apa deh? Physical touch. Nanti belum dibahas. Apa tadi? Act of service nomor 4. Words of affirmation nomor 2. Gift giving nomor 3. Aku kira kamu kayak word of abuse, ternyata enggak. Word of affirmation ya. Word of abuse di certain condition aja gitu. Jadi nomor 3. Iya, nah tapi receiving gift ini dia sering disalahartikan kalau orang itu matre. Padahal gitu enggak guys, kayak orang dengan receiving gift itu enggak perlu hadiah mahal. Ya kalau mahal syukur. Aku sih seneng ya kalau tiba-tiba pacarku beliin aku Civic. Oh gitu, bener. Mini Cooper gitu tiba-tiba. Iya. Aku sih seneng, cuman kayak nggak harus Civic dan Mini Cooper pun aku senang. Iya, nggak harus mahal. Menurut aku kayak dompet Pedro tuh nggak mahal gitu loh. Cuman kayak tas Chanel itu juga gak mahal sih. Yang boy bag Chanel tuh dia gak harus mahal gitu. Gak harus mahal guys. Aku sih senang ya. Aku HRV warna hijau sih. Biasa aja kan sebenarnya. Menganut. Matre banget aja. Selanjutnya di physical touch terakhir. Nah ini nomor 1 di list aku. Gila banget. Physical touch, anak physical touch aku. Enak physical touch. Kenapa? Physical touch merasa aman melalui sentuhan fisik. Benar. Seperti berpelukan, bergenggaman tangan. Benar. Atau tepukan di bahu. Bersenggama. Gila banget. Gila, anak zaman sekarang ya guys, pergaulan bebas. Gak boleh pergaulan bebas ya guys. Gak boleh, kita VCS video call solawat. VCS pun bukan physical touch. Oke. Physical touch screen. Gila banget. Bener. Jadi kalau diurutin dari 5 love language tadi nih, Kyle nomor 1-nya apa tadi? 1 physical touch. Kamu nomor 1?
Kalau aku nomor 1 sekarang, oh wow, what's that? Lanjut. Di laptop aku. Oh, oke. Aku nomor 1 sekarang adalah aku menganut sih sama Art of Lanjut. Service. Art of Service. Yang kedua kamu apa? Aku kedua Word of Affirmation. Kamu kedua? Aku kedua baru Physical Touch. Oh gitu. Ketiga? Aku ketiga adalah Receiving Gift. Aku gift giving juga ketiga. Oke. Keempat aku adalah Quality Time. quality time. Aku keempat tadi act of service. Kelima apa sih tadi yang belum? Apa? Nggak tahu. Word of Affirmation aku yang Oh terakhir. nggak suka kah dipuji-puji? Maksud aku adalah kayak apa yang perlu dipuji? Emang aku bagus kok. Ya, aku kelima adalah quality time. Karena aku Masa tuh sih? gini, sabar. Listen. We listen and we judge. Maksudku kenapa quality time kelima? Karena love language ini adalah bagaimana kita mengekspresikan cinta. Betul. Kan? Atau bagaimana kita menerima cinta juga. Benar. Menurut aku quality time itu bukan cara mengekspresikan cinta. Itu bare minimum aja menurut aku. Gila gitu loh. banget. Jadi biarpun kalau lu menyatakan cinta lewat quality time, gue gak merasa dicintain. Karena itu keharusan lu. Gila banget. Gitu. Such a statement. Seperti itu teman-teman. Oke, nah walaupun ya love language itu sangat populer, beberapa penelitian menunjukkan bahwa konsep ini lebih tepat dijadikan alat komunikasi sih dibandingkan alat untuk mengotak-kotakan seseorang. Oke. Nah tadi kan kita udah bahas love language nih. Love language itu kan menjelaskan bagaimana cara kita menunjukkan cinta. Sekarang kita akan masuk ke attachment style. Attachment style itu dia mencoba menjelaskan kenapa kita bereaksi ketika sedang mencintai. Jadi kalau love language itu menjelaskan cara kita menunjukkan cinta, attachment style itu adalah menunjukkan bagaimana cara kita bereaksi ketika dicintai. Betul. Nah, aku jelasin ya pengertian attachment style. Dengerin. Gila banget. Listen. Oke. Konsep attachment theory pertama kali dikembangkan oleh John Bowlby 1969 dan dikembangkan melalui penelitian Mary Ainsworth 1978. Awalnya teori ini menjelaskan hubungan antar anak dan pengasuhnya. Jadi bukan hubungan dewasa dulu ya guys sebenarnya. Oh. Dia mengemut es guys. Oh my god, kedengaran banget lagi ngunyah. Oke, nah stop. Gila banget. Nah, lanjut tadi kan setelah Mary Ainsworth 1978, pada tahun 1987, Cindy Hazan dan Philip Schaeffer mengembangkan teori ini untuk menjelaskan hubungan romantis orang dewasa. Nah, baru ke romantis dewasa. Interesting ya, jadi relationship antara orang tua dan anak bisa dikonekkan ke relationship dewasa. Betul, incest enggak bercanda. Bukan incest. Incest pun apa? Princess. Incest. Betul. Secara sederhana, attachment style adalah pola seseorang dalam membangun kedekatan emosional, menghadapi konflik dan merespon rasa aman. Iya. Maupun rasa takut dan hubungan. Okay. Jadi dia tuh kayak menghadapi konflik dan merespon rasa aman maupun rasa takut dalam hubungan. Wow. Yang perlu diingat guys, attachment style bukan label permanen. Pola ini bisa berubah melalui pengalaman hidup, hubungan yang sehat, terapi, cari professional help, recommended, dan proses mengenal diri. Oke. Jadi ada 4 attachment style yang dijelaskan. Apa tuh? Yang pertama ada secure attachment. Akulah orang secure itu. Aku juga secure. Masa sih? Lanjut dulu. Masa sih? Secure. Aku lah secure itu. Security pun kalah. Gila banget. Secure itu orang dengan secure attachment umumnya tumbuh dengan pengalaman bahwa hubungan adalah tempat yang aman. Benar. Mereka nyaman dengan kedekatan tetapi juga tetap menghargai ruang pribadi. Tahu boundaries guys. Iya. Ketika ada konflik mereka cenderung memilih komunikasi dibanding menghindar. Menghindar. Ciri-ciri orang dengan secure ini yang pertama mudah mempercayai pasangan, tidak mudah overthinking, nyaman mengungkapkan kebutuhan, tidak takut berkomitmen. Akulah itu. Takut berkomitmen. Enggak, aku Gila banget dan meminta maaf dan menerima kritik. Jadi itu ya menurut aku ya
secure ini berdasarkan pengalaman hidup sih. Iya, benar. Apakah menurut kamu semua orang dapat menjadi secure? Bisa. Baik lagi tadi itu kan tergantung pengalaman hidup dan juga kalau misalnya kamu merasa hidup kamu kayak Kenapa? cari terapi. Benar. Semuanya bisa diperbaiki dengan a little bit of therapy. Not a little bit, I Oh guess. banyak gitu. Benar. Kedua ada anxious attachment. Bukan aku. Gila banget. Kayaknya aku avoidant deh. Self diagnose juga parah. Kayaknya kan aku sekarang avoidant. Sekarang. Dulu anxious abis. Kapan secure-nya dong? Secure-nya nanti waktu udah umur kamu 22 tahun. 20, yes. Gitulah. Anxious attachment. Orang dengan anxious attachment biasanya sangat menghargai kedekatan tapi sering merasa takut kehilangan. Di situ apa? Attachment issue. It's giving attachment issue. Perubahan kecil dari pasangan bisa memicu overthinking. Bener. Kalau misalnya chatnya dibales secara lama tiba-tiba misalnya. Iya, yang awalnya A-nya 3 kayak iya A-nya 3 jadi A-nya 1 doang. Langsung panik. Overthinking. Langsung berkabar ke grup. Ciri-cirinya adalah sering mencari reassurance. Takut kayak nanya lagi. Iya. Lu cinta gak sama gue? Gila banget. Kamu sayang gak sih sama aku? Sayang gak sih sama aku? Gitu. Gila banget. Takut kayak ditinggalkan. Mudah membaca sesuatu secara berlebihan. Bener. Sangat sensitif terhadap perubahan komunikasi. Ya, tadi. Sulit merasa cukup meski pasangan sudah berusaha. Udah, tambah 1. Apa? Sering long text. Gila banget. Emang ada ya orang attachment issue orang dengan anxious attachment di sekitar kamu? Nanya aja. Kayaknya aku bakal mendatangi orang itu nanti setelah kita record ini. Cuman dari yang ku dengar dari kabar burung Cinderella, kalau lanjut. Sepertinya dia itu menggambarkan sebagai seseorang yang anxious. Dia dan aku dengar kabarnya dia sedang berakhir kah? Itulah tujuan aku ke sana. Kamu untuk mempertanyakan. Ingin mengklarifikasi langsung pada orangnya apakah hubungan itu berakhir atau cuman di kepala dia aja. Ya, what happened gitu loh. What happened? Informasi terbaru silet gitu. Rumpi no secret. Gila banget silet gitu. Habis itu rumpi sih. Gila banget. Ya aku titip salam aja sama dia ya. Semoga dia baik-baik aja karena aku ada agenda lain setelah ini. Kan pacaran. Iya, aku mau aku punya pacar. Aku mau nonton Odyssey, guys. Mau nonton Odyssey dia. 3 jam. Semangat. Gila semoga banget. Pantatnya gak kram. Kan kita lanjut ke attachment yang ketiga. Setelah ketiga ada dismissive avoidant attachment. Orang dengan dismissive avoidant attachment biasanya menghargai kemandirian. Mereka bukan tidak bisa mencintai, tetapi sering merasa hubungan yang terlalu dekat membuat mereka kehilangan ruang pribadi. Saat muncul konflik, mereka lebih memilih menarik diri daripada membicarakannya. Aku tuh enggak sih, aku yang satunya nanti. Gila banget. Aku bukan itu. Ciri-ciri sulit membuka diri, tidak nyaman ketika hubungan terlalu intens, menghindari percakapan emosional, terlihat dingin saat konflik, membutuhkan waktu sendiri saat untuk memproses perasaan. Nah aku nggak gitu, soalnya aku sangat mudah untuk membuka diri. Gila banget. Dan yang terakhir ada fearful avoidant atau disorganized. Attachment style ini sering menjadi kombinasi anxious dan avoidant. Bener. Mereka sangat ingin dicintai. Betul. Tetapi juga takut terluka. Benar. Akibatnya mereka bisa sangat dekat hari ini lalu menjauh keesokan harinya. Begitulah. Gila banget. Cerita. Gila banget. Ciri-cirinya hubungan terasa tarik ulur. Bukan aku sih, aku nggak narik ulur. Pasif agresif aja ya. Sulit mempercayai orang. Ingin dekat tetapi takut terlalu bergantung. Benar. Takut ditolak sekaligus takut terlalu dekat. Berarti aku nggak tahu. Aku secure deh kayaknya. Gak tahu juga aku apa. Di antara 4 ini nih, antara secure, anxious, habis itu ada avoidant yang 2 tadi. Kamu pernah ketemu tipe yang mana aja? Sebagai pasangan. Iya, sebagai kita list. Kamu pernah ketemu yang mana aja maksud aku? Semuanya. Pernah mantan pertama itu yang avoidant, tapi kayaknya dia itu yang dismissive.
Dismissive avoidant. Mantanku yang kedua anxious. Gila banget. Benar, anxious abis. HTSku yang pertama. Gila banget HTS. Itu sih. Parah banget. Si dia avoidant. Oh, avoidant kah dia? Masa sih? HTSku yang kedua anxious, HTSku ketiga anxious. Gak ada insecure? Gak ada. Masa sih? Yang kedua kan temen lu tuh. Oh iya, masa Menurut sih? lu dia secure apa anxious? Menurut aku sih. Anxious. Menurut aku sih dia Cina. By the way dia ngechat aku tadi. Demi apa? Gila banget. Aku ngebalasnya kayak Gila banget. karena gue lagi marah. Gila banget. Teman-teman semuanya tolong semuanya tolong. Benar. Oke. Nah, tadi kan kita udah bahas tentang love language, Benar. attachment style. Benar. Ya. Kita akan beralih ke fenomena yang sering terjadi di kalangan anak muda zaman sekarang. Apa tuh? Di dunia maya, di internet ini. Dunia Maya Estianti apa? Gila banget. Luna Maya juga parah. Bener. Itu adalah fenomena tentang cowok dan cewek bingung. Cewek bingung. Apakah zodiaknya Libra? Kita nggak ada yang tahu. Kita tahu. Tapi Libra bingung. Bener. Menurut kamu? Kenapa? Kamu pernah nggak sih dulu ketemu sama orang bingung? Atau kaulah orang bingung itu? Dua-duanya. Gila banget. Aku pernah sama orang bingung dan aku yang bingung pernah. Gila banget. Gimana? Sama-sama bingung, ya udah gak usah, gak jadi. Jadi maksud aku adalah orang bingungnya gimana sih? Orang bingungnya itu dia tuh pengen sama aku, dia tuh pengen aku. Kayak dia tuh pengen menjalin who's not? semantep ini. Anyway, jadi kayak dia itu pengen menjalin hubungan sama aku. At the same time dia juga pengen ngejalin hubungan sama orang lain. Open marriage. Open relationship. Aku tawarin. Gila banget. Mau open kah? Gila banget. Terus kata dia nggak bilang apa-apa, cuman geleng-geleng. Gila banget. Mau katanya. Ya udah kataku pilih satu. Gak mau sama kamu kali? Kayaknya. Makanya aku tinggalkan. Gitu. Aku pernah juga sih ketemu orang bingung. Benar. Gimana? Orang yang kayak aku tanyain, mas, dia pokoknya aku pernah jadi aku pernah ketemu sama orang. Dia tuh kalau ada masalah entah kenapa suka banget daripada mengomunikasikan hal itu, dia milih apa? Upload story. Gila banget. Capek deh. Gila banget. Aku dengan seluruh kezen dan namasteanku ini melakukan apa? Aku like story-nya. Bener. Bentar. Oke, lanjut. Yang ini. Bukan. Oke, lanjut. Nah, aku like story-nya. Nah, enak bener. Oh iya. Suaranya maksudnya. Iya. Maaf guys, kami ubah setting tadi. Itu middle. Nah, habis itu kan udah aku like story-nya, aku screenshot. Baru pas ketemu orangnya aku tanya, maksud kamu apa di sini? Kamu kenapa? Aku bilang. Terus kayak aku nggak tahu sama perasaan aku sendiri. Gitu. Gila banget. Habis itu aku tanya, terus kita mau apa sekarang? Nggak tahu, aku juga bingung. Di situ apa? Ku akhirilah hubungan itu. Benar, udah kayak ending aja udah kalau emang sama-sama bingung. Iya, kayak apa sih kayak gitu? Buat apa sih bingung-bingung gitu? Udahlah. Tapi kamu pernah sama orang bingung? Pernah jadi cowok bingung juga? Pernah dong, pernah jadi cowok bingung. Kamu bingungnya gimana tuh waktu itu? Aku tuh bingung waktu itu karena jujur aku yang nggak tahu pengen apa. Gitu. Soalnya at the time aku itu kayak at the time ini pun cuma 2 minggu yang lalu. Gila banget. Lebih kayak aku tuh nggak mau nyakitin orang ini. Because dia tuh orang sudahlah berhenti. Karena dia tuh orang baik gitu loh. Najis. Lanjut. Dia maksudnya adalah dia tuh orang baik. Aku kenal dia cuman baru sebentar dan aku nggak mau nyakitin dia. But at the same time, kalau aku lanjutin hubungannya tanpa perasaan, dia makin sakit. Gitu loh. Bingung pilih yang mana, serba salah gitu loh. Jadi kayak lebih baik kita mengakhiri hubungan ini. Seperti itu. Oke, baik, dapat dipahami. Nah, menurut kamu orang-orang avoidant itu lebih sering dianggap cowok atau cewek bingung atau enggak? Iya. Orang avoidant karena mereka tuh ya soalnya ciri-ciri avoidant tadi kan mereka mau hubungan tapi mereka ngejauh juga. Aneh gak sih?
Iya benar. Kayak kalau lu mau hubungan deketin Gila banget. gitu loh. Iya, nah, tapi maksud aku adalah entah kenapa di saat orang itu bingung di suatu hubungan, juga kan orang lain yang bertahan di hubungan itu. Si anxious. Nah, itu makanya kayak apakah orang Bener. anxious itu lebih sering berhubungan? Tapi si anxious bisa jadi bingung juga Gila banget. karena dia tuh dia tuh males. Aduh. Oke. Kau edit nanti. Dia tuh apa sih namanya? Dia ngomong apa sih gue? Nggak tahu. Jadi cewek anxious itu juga bisa dianggap sebagai orang bingung karena Lanjut. mereka tuh tahu mereka tuh dalam kondisi yang toksik. Baby can't you see I'm falling. Lanjut. Cuman dia itu tetap mau sama orang ini, tapi dia tahu juga dia sakit gitu loh. Jadi bingung juga. Gila banget. Iya. Jadi guys, sebenarnya attachment style itu adalah cara kita untuk memahami perilaku orang atau pasangan itu sendiri. Benar. Jadi attachment style itu kita bisa jadikan tolak ukur. Kita bisa melihat, memahami kenapa mereka bertindak seperti itu. Tapi bukan berarti attachment style itu jadikan pembenaran Benar. atas perilaku mereka, kayak dia avoidant karena emang kayak gitu. Enggak guys, itu semua perlu dikomunikasikan. Nah, menurut kamu nih Kyle, apakah mungkin orang-orang dengan attachment style atau dengan love language yang ada itu bisa berubah menjadi love language yang lain dan attachment style yang lain? Bisa. Kayak aku. Iya, kamu lah contoh people change. Contohnya itu. kayak aku dulu anxious abis, sekarang malah dikit-dikit avoidant gitu. Mungkin tergantung orangnya juga sih. Iya. Aku tahu deep down aku ini masih anxious sebenarnya. Gila banget. Cuma kayak for some people aku avoidant. Gila banget. Aku kalau ketemu anxious juga aku jadi avoidant gitu loh. Kalau Gila aku ketemu avoidant aku jadi anxious. Gak pernah ketemu yang secure. Aku secure. Gak percaya sih, cuma ya udahlah. Lihat aku. Aku sangat secure. Gak mau ngelihat, buta. Aku naked di sini. Oh, Gila banget. Keren. Aku percaya guys, orang bisa berubah by the way. People change. People change. Bener. Tapi ada maksud aku adalah ada perbedaan antara orang yang berubah karena dirinya sendiri dan ada orang yang berubah karena orang lain. Benar. Gitu. Biasanya orang yang berubah karena orang lain itu perubahannya bentar. Yeah. After dia berubah demi orang lain, habis itu orangnya kayak oke, aman. Sentosa. Sudah setelah aman, dia balik ke kesalahan awal. Balik ke kesalahan default. Kayak gitu. Kalau menurut Kyle gimana? Menurut aku sih sebenarnya orang yang berubah demi orang lain itu benar bakal change sebentar aja, soalnya kalau berubah dari diri sendiri lu bakal berubah kayak deep down inside dalam hati sanubari raga suakamu. Tapi kalau berubah untuk orang lain itu kayak outernya aja yang diubah. Outer pun parah. Bener. Berubah kardigan, jaket. Tapi ada banget guys orang yang habis putus itu malah berubah total daripada pasangan yang sebelumnya. Benar. Kenapa? Kok gitu? Gak apa-apa. Kayak ada beberapa orang yang habis putus dari pasangannya itu berubah total. Ada juga yang kayak habis kehilangan orang baru dia berubah kayak gitu. Kalau aku pribadi sih pernah menemukan ya orang seperti itu. Kalau kalian pernah nemuin yang kayak gitu nggak? Pernah juga dengan orang yang dulu sama aku, sekarang sama orang lain tuh kayak berubah banget orang. Gila banget. Kaulah buku Erlangga itu. Iya. Fokus say. Gitu. Kita fokus. Gak apa-apa. Jadi kami tuh lagi di luar, terus ada yang lanjut. Biar cepat kelar. Aku mau nonton ya habis ini. Benar. Lanjut. Apa? Aku udah nanya kamu pernah nggak menemukan orang yang seperti itu yang berubah? Pernah gak ya? Pernah kok ketemu. Gak fokus. Pernah ketemu dengan orang yang berubah. Pernah. Dia mantan aku, bukan mantan HTS aku. Kan sekarang dia punya pacar baru. Jadi dia sama pacar barunya tuh sangat berubah, nggak kayak sama aku gitu loh, seperti udah nggak pure lagi ya? Maksudnya nggak tahu cara nyapuin. Enggak, dulu dia suka banget and pure maca. Kan? Iya, pure maca juga.
Yang mana nih? Sekarang dia nggak suka pure matcha lagi kan. Dia sukanya matcha susu. Bener teman-teman semua. Oke. Nah, teori memang menarik guys. Tapi kita akan membacakan cerita-cerita rakyat. Apa tuh? Cerita masyarakat circle sebelah. Benar, thank you. Ini episode kali ini emang rush dan cepat guys. Tapi punya kesibukan masing-masing. Benar. Jadi kita rush dan percepat. Oke. Yang harusnya ini udah kayak mau sejam, ini 30 menit. Gak apa-apa. Yang penting apa? Poinnya kejelaskan. Iya. Halo Kak. Love language aku word of affirmation. Iya. Tapi pasanganku hampir nggak pernah bilang sayang atau bangga sama aku. Boom. Dia lebih sering menunjukkan perhatian lewat tindakan. Aku jadi sering merasa kurang dicintai. Aku sampai mana ya Kak harus mengkompromikan perilakunya, dia bilang gitu. Girls? Gue takut semua advice gue nanti putus aja. Enggak gitu. Maksud aku adalah aku nggak tahu kamu cowok apa cewek. Yang pertama. Cewek. Yang kedua adalah dia itu menunjukkan cintanya melalui tindakan. Bukan berarti dia gak sayang sama kamu. Bener. Masa kamu bilang kayak mau kompromikan, kamu komunikasikanlah dulu. Tapi gue juga mengerti POV dari dia. Dia tuh pengen dicintai dengan kata-kata gitu loh. Ya bilang. Ya orang gak bisa gimana. Nggak, maksud aku komunikasikan dengan pasangannya. Kayak sayang, aku menghargai semua usaha kamu selama ini. Iya sayang. Tapi kayak aku pengen dong dipuji sekali-sekali gitu. Masa gue semantep ini gak dipuji misalnya. Bener. Komunikasikan. Baik lagi, komunikasi adalah kunci. Oke. Kak, aku sadar attachment style aku anxious. Temanku kah ini? Pokoknya siapapun yang mendengarkan ini, kalau kamu merasa mengirim ini, ya. Ini aku bacain ya. Setiap pasangan balas chat lama, aku langsung overthinking. Ngaku deh, ini siapa yang nulis? Teman kita kah? Aku tahu ini melelahkan buat dia, tapi aku buat lu juga. Iya, aku tahu ini melelahkan buat dia, tapi aku juga bingung mengatasinya. Lu perlu tenangin diri lu deh. Iya. Balas lama tuh nggak apa-apa. Gila banget keluar dari mulut Kyle yang kayak overthinking total, gak di chat nangis. Gini, gue gak di chat nangis gara-gara dia gak ngechat gue 2 hari, oke? Beda. Orang punya kesibukan. 2 hari. Kesibukan 2 hari. 48 jam. Naik gunung. Gak ada yang tahu. Bilang. Anyway, maksudnya kalau beberapa jam mah mungkin dia kerja gitu. Mungkin dia ada urusan. Mungkin dia lagi pencak silat. Kita gak tahu. Mungkin dia lagi menaklukkan Hokage. Yang penting apa? Orang-orang punya kesibukan dalam jam aja gitu. Ya, aku setuju. Kamu baik lagi apa? Komunikasikan. Bener. Tapi kalau kamu merasa udah kalau kamu yang sanggup, teruskan. Kalau kamu nggak sanggup lagi, selesaikan. Udah selesaikan. Masih banyak ikan di kolam. Kalau kata si Fahaju, jalanin sampai capek. Siapa? Si Fahaju. Lanjut. Kak, aku sudah kok Kak sih? Panggil aku Bang sekarang. Aku adek ya. Aku Mas. Karena umurku masih cocok buat dipanggil adek. Aku dekat sama seseorang hampir 6 bulan. 6 bulan. Kami chat tiap hari, sering jalan, bahkan keluarganya tahu aku. Keren. Tapi setiap ditanya hubungan ini apa, dia selalu bilang masih bingung. Dia juga gak mau aku deket sama orang lain. Sampai kapan Kak aku harus nunggu? Dan gimana cara bedain seseorang yang butuh waktu sama seseorang yang menggantungkan? Gak ada yang beda-bedain. Kamu selesaikan hubungan kamu sama dia sekarang. Bener. Menurut aku ya, if he want, he will. If she want, she would. Kita gak tahu dia cowok apa cowok. Dia cewek apa cowok yang ngirim? Kalau tadi bilang kita nggak tahu dia tuh cowok apa cowok. Maksudnya cewek apa cowok gitu. Kau fokus ke sini, lihat mata aku. Gak mau. Inilah guys, kenapa susah banget buat tag podcast di luar, nggak di studio kita. Jadi if they want to, they would gitu loh. Iya, kalau udah 6 bulan dan kamu udah tahu keluarganya pun udah tahu kamu, terus dia masih kayak ternyata kalian masih HTS, situationship atau FWB, ini kayak nggak usah. Kalau supaya keluarga udah tahu tuh minimal pacaran. Bener. Lanjut. Lanjut. Mantanku dulu susah berkomitmen.
cerita yang mungkin Kyle kenal. Gimana? Setelah kami selesai, sekarang dia terlihat jauh lebih dewasa dengan pasangan barunya. Aku jadi bertanya-tanya, kenapa dia bisa berubah untuk orang lain tapi tidak untukku? Dengarkan ini yang bertanya. Kita berada dalam kondisi yang mirip. Sama malah. Gila banget Gitu. Karena kitalah pelajaran hidup yang mereka butuhkan Buku Airlangga. untuk mereka lebih baik. Buku Airlangga. Jadi kitalah wujud Tuturi Handayani itu. Gila banget. Tuturi Handayani parah banget. Kitalah school system Indonesia tuh kita fondasinya. SD, SMP, SMA tergabung di kita. Oke, Hajar Dewantara kan. Gila banget. Jadi nggak apa-apa, emang kita jadi pelajaran hidup buat mereka. Ya udah, yang kita cuman bisa lakukan adalah be happy for them. Cuman kita bisa aja nyanyi kayak I built them brick by brick gitu loh. Good. Gitu. Nah guys, pokoknya sebenarnya kalau kamu merasa gak harus merasa happy gak masalah. Kalau kamu merasa sakit hati, fine banget. Fine. Itu adalah Normal. sikap untuk memproses perasaan. Cuma maksud aku adalah people change. People change. Mungkin dia belajar banyak dari kamu. Syukuri itu. Syukuri apa yang Kukira kayak ada. syukuri dirimu sempurna. Jangan dengarkan kata mereka. Dirimu indah, pancarkan sinarmu. Oke, last but not least, Apa? pacarku sering bilang dia avoidant. Putusin. Gila banget. Putusin. Belum selesai. Putusin. Putusin. Setiap ada konflik, Putusin. dia menghilang beberapa hari. Putusin. Katanya itu memang sifatnya. Putusin. Kata aku sih, hilang beberapa hari parah. Putusin. Gila banget. Putusin udah. Capek, Beb. Lanjut. Gak kedengeran kok. Hilang beberapa hari parah ya guys. Heeh. Jadi aku kayak, oke, kalau pacar kamu avoidant, kira nggak apa-apa. Cuman komunikasikanlah sama dia. Nggak apa-apa hilang 2 hari nggak masalah. Cuman at least pacar kamu hilang 2 hari itu sama itu mengabari. Mengabari kayak dia ngapain. Misalnya kayak, oh aku udah makan supaya nggak khawatir. Kalau dia memang butuh proses 2 hari, dia butuh proses 1 minggu pun nggak masalah. Tapi baiknya dia mengabari gitu loh. Iya, Kalau benar. misalnya, Kenapa? kalau misalnya dia mau sendiri dulu gitu. Karena last time I check temanku yang anxious dikabarin kayak aku butuh waktu sendiri dulu gitu. Terus temanku nangis. Oh benar. Teman kita yang mau aku datengin itu ya. Gila banget. Please. Ku tanya deh nanti. Oh, gila banget. Nah, Kok nanya? Ini kita diem ya? Iya benar. iya kayak dia. Lanjut. Oke, kita ada segmen hot text. Segmen yang harus dilakukan. Iya, hot text. Quick answer. Quick answer. Kalau pasangan benar-benar sayang, dia akan belajar love language tanpa perlu diminta. Setuju? Enggak. Kenapa? Gini, mungkin ada yang goblok emang. Mungkin ada masih Kok orang goblok bisa kau pacari sih? emang suka orang goblok. Gila banget. Suka. Kan aku tuh Turi Handayani kata. Gila Kan aku yang mengajarkan. Akulah pengajar. Akulah guru itu. Akulah Ganesha Operation. Primagama semuanya tuh aku. Kayaknya di luar nggak ada deh itu. Hah? Kayaknya di luar nggak ada deh bimbel itu. Ada. Anyway, gak apa-apa kok, lanjut. ada. Aku tahu. Aku ingat tahu kok. Jadi Tidak semua. Udah. udah. Oke. Tidak semua love language harus dipenuhi pasangan. Setuju. Ya setuju. Love language lebih sering dijadikan alasan untuk menuntut daripada memahami pasangan. Setuju. Enggak setuju. Iya, menuntut. Love language. Love language kan komunikasi ya. Iya, tapi sekarang dipakainya untuk menuntut. Menurut ya kalau lebih sering ya. Ya. Tapi nggak boleh ya guys. Gak boleh menuntut. Cari Iya. lawyer dulu. Gila banget. Kalau love language kalian bertolak belakang, hubungan akan jauh lebih sulit bertahan. Benar. Enggak. Benar. Kan bisa sama-sama belajar. Iya, harus belajar sih. Benar. Iya kan. Makanya aku tuh mencari yang bertumbuh. Benar. Bukan yang udah fix dari awal. Bertumbuh. Pantas suka yang umurnya belasan gitu ya. Masih bisa dibentuk. Ingat teori Sawo. Apa? Lanjut. Gila banget. Attachment style menjelaskan perilaku tapi
tidak pernah membenarkannya. Betul. Benar, setuju. Orang dengan anxious attachment lebih sering menciptakan masalah daripada menyelesaikannya. Benar, setuju. Dengar ya. Bukan aku. Avoidant lebih sering dicap dingin padahal mereka hanya mencintai dengan cara yang berbeda. Setuju. Enggak. Setuju. Emang gak suka aja lah sama temanku yang anxious itu menchat. Apa Jar? Nangis terus ke dia bilang. Nanti ya. Aku mau. Ya lanjut. Kalau seorang sadar attachment style-nya tidak sehat tapi tidak mau berubah, itu sudah menjadi tanggung jawab pribadi. Setuju. Oke. Oke. Setuju. Aku masih bingung sebenarnya. Aku masih bingung. Sebenarnya sudah merupakan sebuah jawaban. Setuju. Kalau seorang benar-benar suka, dia tidak akan membiarkanmu bingung terlalu lama. Setuju. If they want to, they would. Cowok bingung dan cewek bingung sebenarnya tidak ada. Yang ada hanyalah orang yang belum cukup yakin. Setuju. Alasan aja bingung itu. Dia tuh bingung gara-gara dia tuh nggak gara-gara karena dia itu nggak mau ngungkapin hal yang dirasakan dia benar-benar gitu loh. Dia bingung karena dia nggak yakin. Udah. Iya. Ya udah nggak setuju. Memberi harapan tanpa kejelasan lebih menyakitkan daripada ditolak dari awal. Setuju. Kalau belum siap berkomitmen, seharusnya jangan membuka ruang untuk hubungan yang terasa seperti pacaran. Setuju. Kan baru aja sadarnya gak mau komitmen. Gila banget. Not ready for anything commitment based. Hanya untuk teman. FWB. Teman? FWB? Teman kan? Teman. Stop pergaulan bebas. Teman. People change. People change tidak pernah berubah untuk orang lain. Oke. Tidak akan berubah untuk orang lain. Iya, tidak pernah berubah. Setuju. Maksudnya kayak berubah di outernya aja kata gue. People change tapi hampir tidak pernah berubah untuk orang lain. Enggak setuju. Dia harus berubah untuk dirinya sendiri. Iya, artinya. Itu benar, tapi malah orang banyak merubah dirinya. Ya udah lanjut. Bingung gue. Kau lah cowok bingung gitu. Bener. Padahal kau Pisces bukan Libra. Tahu. Kalau mantan berubah menjadi lebih baik setelah putus, itu bukan berarti kita kurang berharga. Setuju. Bener. Orang hanya berubah ketika konsekuensi tidak berubah terasa lebih menyakitkan daripada proses berubahnya. Benar. Setuju. Kalau seseorang berkata, aku sedang berusaha berubah, yang harus dipercaya adalah konsistensinya, bukan kata-katanya. Setuju. Oke. Menunggu seseorang berubah adalah bentuk cinta yang paling berisiko. Setuju. Ya, setuju sih. Karena kamu gambling di situ. Right person, wrong time itu sebenarnya tidak ada. Setuju. Enggak setuju. Setuju. Sebenarnya ada. Enggak. Kalau dia right person tapi waktunya salah. Kalau dia orang yang benar tapi waktunya salah, tetap jadi orang yang salah. Kalau itu kenapa Fiersa Bersari bikin lagu Waktu Yang Salah? Nah, karena dia salah. Maksud aku gini, aku punya pasangan sekarang. Iya. Tiba-tiba datang muncul orang yang memang kayak right person banget nih. Tapi dia orang yang salah dong. Waktunya yang salah. Orangnya juga salah, kenapa baru muncul? Waktu kan tuh? Kau kemana aja sekarang? Itu waktu kan? Kau kemana aja dari dulu? Tapi itu waktu kan? Iya, tapi orangnya tetap salah. Waktunya salah. Tetap salah orangnya. Orangnya enggak. Lanjut. Tetap salah. Kau nggak bisa bersama orangnya juga. Bisa kalau dengan waktu yang benar. Ayo kita berdansa. Pokoknya menurutku adalah orang yang benar datang di waktu yang salah itu bukan orang yang benar jadinya. Pun sebaliknya, orang yang salah tapi waktunya benar itu juga bukan orangnya. Gimana orang yang salah waktunya benar? Maksudnya gak ada tuh. Ada orang yang salah di waktu yang benar tuh kayak kamu kemarin kesepian terus kamu nerima orang gitu aja. Tidak memegang mic. Hubungan yang sehat tidak akan membuatmu mempertanyakan posisi kamu terus-menerus. Setuju. Orang yang membuatmu bingung sebenarnya sudah memberikan jawaban. Setuju. Hanya saja bukan jawaban yang kamu inginkan. Setuju. Tidak semua hubungan gagal karena kurang cinta. Banyak Setuju. yang gagal karena dua orang sama-sama belum selesai sama dirinya sendiri. Setuju, benar. Kamu tidak bisa menyelamatkan seseorang yang tidak merasa dirinya perlu diselamatkan. Setuju. Komunikasi bisa menyelesaikan banyak masalah, tapi tidak bisa memaksa seseorang memiliki niat yang sama. Setuju. Setuju. Itulah guys, mungkin terakhir ya satu nasihat untuk pendengar.
Yang Closing sedang ya? menghadapi Closing seseorang nasihatnya. bingung. Iya. Yang sedang apa? Yang sedang menghadapi orang bingung. Jadi untuk closing, nasihat aku buat pendengar semua kalau sekarang lagi bingung terhadap pasangan yang attachment style-nya gini-gini, love language-nya gini-gini. Mungkin semuanya itu bisa diperbaiki dengan ngomong aja sih sebenarnya, kayak komunikasi gitu. Ta'aruf. Ta'aruf. Tiba-tiba ta'aruf parah. Kayak berbicara kepada pasangan soal what you want and kayak tanya aja lu juga mau apa gitu. Iya, kayak what can I do, what should I do, we're not too far, look in the eyes, bothering me, bothering you. Oh gitu. Gak tau. Jadi Gila banget. maaf. Padahal itu band kesukaan. Lanjut. Bukan. Siapa? Bukan. Iya suka anjir. Iya kak. Iya. Lanjut. Gak tahu emang siapa itu? Kata-kata. Lanjut lah. Ya jadi menurut aku komunikasi aja sama pasangan bagaimana, love language yang benar bagaimana, attachment style kalian bagaimana. Misalnya nih, the most of the time yang kalian tuh bakal ketemu anxious sama avoidant bakal ketemu. Kalian tuh harus bisa menavigasi relationship kalian gimana yang benarnya gitu loh. Anxious tuh harus sabar sama avoidant juga harus mengerti anxious gitu loh. Gitu. Setuju. Kalau menurut aku ya, kata-kata untuk kalian yang sedang menghadapi orang-orang dengan attachment issue, dengan orang-orang yang bingung dengan para Libra itu. di orang Libra. Berapa kali Libra diserang di sini? Para Libra dimarah dengan podcast ini, tapi maaf Libra, aku Taurus, kita teman. Jadi menurut aku benar, komunikasi adalah kuncinya. Boleh kayak misalnya kan cara memproses kita berbeda. Cara memproses perasaan anxious dan cara memproses perasaan avoidant beda. Komunikasikanlah itu, cari jalan tengahnya. Benar. Kalau tidak dapat menemukan penengahnya, jalan tengahnya, carilah orang ketiga. Open relationship kalian. Bukalah itu ke dunia. Open recruitment. Open recruitment. Open recruitment itu apa ya? Flyer. Pakai flyer? Ada terms and condition di situ. Benar. Oke, paham. Dan menurut aku teman-teman semuanya semangat menghadapi orang-orang bingung. Benar. Kalau kalian masih sanggup lanjutin, kalau kalian gak sanggup tinggalin. Ya udah, it's not the end of the world kalau kalian melepas orang itu. Itu yang pengen gue tekenin sih bagi para anxious di luar sana. Lu gak bakal mati kalau udah gak sama orang itu. Itu aja. Itu dia, setuju. Dan ingat ya teman-teman, kayak lo mantep, lo cakep, kayak you can do better. Bener. Gue yakin pendengar kita ini mantap semua sih. Iyalah. Gitu loh. Gila banget. Mantep juga parah. Oke, closing statement. Kita karena ini adalah podcast edukasi. Kita dengerin closing statement dari Bapak Shin ya guys. Love language membantu kita memahami bagaimana seseorang ingin dicintai. Cakep. Attachment style membantu kita memahami mengapa seseorang bereaksi saat mencintai. Asik. Tapi pada akhirnya, hubungan yang sehat tidak ditentukan oleh hasil tes atau label yang sedang viral. Ya. Hubungan yang sehat dibangun oleh dua orang yang mau berkomunikasi, Bener. bertanggung jawab, Bener. dan terus bertumbuh. Asik. Karena itu, people do change. Bener. People change. People change. Tapi perubahan yang bertahan dari kesadaran, Ya. bukan yang dari sekedar janji aja. Oke. Saya Sin. Saya Kael. Sampai jumpa minggu depan. Goodbye. Bye.